Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera buat semua jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Malam hari ini kita ada lagi dalam renungan Sosianim, tetapi mari kita mulaikan dengan doa. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa. Kami bersyukur lagi buat setiap kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, khususnya pada malam hari ini untuk kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati renungan kami pada saat malam hari ini, jadi kekuatan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan, hari ini kita ada dalam memperingati HUT kemerdekaan bangsa dan negara kita yang ke-75 tahun. Ya, di dalam kemerdekaan bangsa dan negara kita tentu kita semua penuh dengan sukacita. Tetapi mari kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang diberi judul pada malam hari ini adalah Independence in Christ, ya, kemerdekaan di dalam Kristus. Kita akan belajar apa sih kemerdekaan di dalam Kristus pada malam hari ini. Mari kita buka satu ayat terlebih dahulu yang terdapat di dalam kitab Galatia. Galatia pasal yang kelima, kita akan baca pada ayat yang pertama. Galatia pasal 5 ayat pertama, firman Tuhan berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ya, sekali lagi firman Tuhan katakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ya, jadi dalam ayat-ayat ini diperjelas sekali bahwa mungkin kita secara bangsa dan negara kita ada dalam ulang tahun kemerdekaan kita. Tetapi kata firman Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Artinya, secara jasmani kita boleh merdeka. Secara bangsa dan negara kita boleh merdeka, tetapi ada belenggu-belenggu yang masih membuat kita masih terjajah. Tanpa Kristus, tanpa pengorbanan Kristus, maka kita semua masih ada di dalam penjajahan. Dan kata firman Tuhan, kalau Kristus tidak memerdekakan saya dan saudara, maka sekalipun bangsa dan negara sudah merdeka, tetapi kita masih ada di dalam jajahan. Jajahan apa yang dimaksud dalam firman Tuhan? Ya, firman Tuhan katakan, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ya, ini yang menjadi jajahan dalam kehidupan banyak orang tanpa kita sadari kita ada di dalam kuk perhambaan. Kata firman Tuhan di bagian lain, kita menjadi hamba dosa. Dan tentu kita tahu di dalam kitab Roma dikatakan upah dosa itu adalah maut. Artinya ketika kita masih ada di dalam kuk perhambaan, maka kita ada di dalam kuasa maut. Tetapi karena ada Kristus, maka saya dan saudara menjadi orang-orang yang merdeka di dalam Kristus. Oleh karena itu mari kita baca ayatnya di dalam 2 Korintus. Kitab 2 Korintus pasal yang ke-3 ayat 17. 2 Korintus pasal yang ke-3 ayat 17. Kita perhatikan ayat ini penting sekali untuk kita baca sama-sama. Dikatakan 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, dikatakan di situ ada kemerdekaan. Sekali lagi, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Artinya, tanpa ada roh Allah dalam kehidupan saya dan saudara, kita sebenarnya masih ada di dalam kuk perhambaan, di dalam kuasa dosa, kuasa maut. Oleh karena itu, saya dan saudara harus memiliki roh Allah, agar saya dan saudara tidak lagi ada di dalam kuk perhambaan. Ketika kita memiliki Kristus di dalam kehidupan kita, maka kita menjadi orang-orang yang merdeka di dalam Tuhan. Oleh karena itu, pada saat
malam hari ini ketika kita merenungkan firman Tuhan, yang harus kita perhatikan, yang pertama untuk menjadi merdeka, yang harus kita perhatikan adalah perhatikan diri kita. Apakah kita masih menjadi hamba dosa atau kita menjadi hamba kebenaran? Ketika Roh Allah ada dalam kehidupan saya dan saudara, maka kita diubahkan menjadi hamba kebenaran. Ya, oleh karena itu malam hari ini, sekalipun kita ada di dalam ulang tahun bangsa dan negara kita, tetapi perhatikan dirimu. Apakah engkau memiliki Roh Allah yang memerdekakan kita secara rohani, atau kita hanya merdeka secara jasmani tetapi masih dibelenggu secara rohani? Dan malam hari ini ada kabar baik ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, renungan pada malam hari ini, bahwa ada Roh Allah yang akan memerdekakan, sungguh-sungguh memerdekakan kamu. Oleh karena itu malam hari ini, perhatikan dirimu. Ketika engkau ada di dalam kuk perhambaan, tujuan kita bukan menuju sorga, tetapi tujuan kita menuju neraka, penghukuman kekal. Tetapi ketika kita ada di dalam Kristus, Roh Allah ada di dalam kita, maka kemerdekaan di dalam Kristus membuat saya dan saudara berbalik dari maut, dari kerajaan maut, kita pindah pada kerajaan Allah. Ya, satu ayat yang akan kita baca di dalam 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal yang ketiga, kita lihat ayat ini. 1 Yohanes pasal yang ketiga, kita baca pada ayat yang ke-14. 1 Yohanes 3 ayat 14, firman Tuhan berkata begini. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Ya, jadi kunci yang kedua, tadi yang pertama, ketika kita merdeka di dalam Kristus, perhatikan dirimu. Yang kedua adalah perhatikan juga orang lain. Ketika kita hanya memperhatikan diri sendiri tanpa mengasihi orang lain, firman Tuhan berkata, engkau masih ada di dalam maut. Jadi, kehidupan kita dan kehidupan orang lain itu saling berkaitan satu dengan yang lain. Jadi ketika saya dan saudara ada di dalam Kristus, maka orang yang ada di dalam Kristus, orang yang merdeka di dalam Kristus, dia juga mengasihi orang lain. Ya, jadi malam hari ini, pesan firman Tuhan bagi saya dan saudara jemaat Tuhan adalah, yang pertama, ketika kita merdeka di dalam Kristus, maka kita harus memperhatikan diri kita. Dan yang kedua, kita harus mengasihi orang lain. Sudahkah kita mengasihi orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, jemaat-jemaat Tuhan, bahkan masyarakat di sekitar kita? Karena kata firman Tuhan, kalau kita masih tidak mengasihi orang lain, kita masih ada di dalam kuk perhambaan. Kita masih ada dalam kuasa dosa. Oleh karena itu malam hari ini, mari kita sama-sama berdoa supaya ketika Roh Allah ada dalam kita, itu benar-benar Roh Allah itu memerdekakan saya dan saudara dari kuk perhambaan. Malam hari ini mari kita akan berdoa buat renungan yang sudah kita terima. Kami bersyukur buat malam hari ini ketika kami sudah menerima firman-Mu. Kami tahu Roh Allah juga ada dalam kehidupan kami. Hanya memampukan kami Tuhan, agar setiap kami dapat melakukan apa yang menjadi maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Biar Roh Allah benar-benar membebaskan kami dari kuk perhambaan, memerdekakan setiap umat-umat Tuhan dimanapun umat-umat Tuhan berada malam hari ini, yang mendengarkan, yang mengikuti renungan pada malam hari ini. Kami sama-sama dimerdekakan dari kuk perhambaan. Kami tidak lagi terikat dengan dosa, tetapi kami boleh menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Oleh karena itu berkati kami semua pada malam hari ini, dan biarlah kehidupan kami menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami renungkan pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Merdeka!
Gerejaku adalah rumahku.